Baik, halo semuanya, saya Fikri Hadi Wicaksono. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan eh, hasil program yang sebelumnya, yaitu tentang membuat garis dan lingkaran ya. Jadi di sini saya ada mencoba eh, mencari gitu istilahnya, mencari dan mengambil beberapa referensi di internet, kemudian saya mengembangkan program garis dan lingkaran tersebut ya. Nah, jadi sehingga pas di run itu hasilnya lebih bervariasi gitu, komponen-komponen yang ada di dalam program yang saya buat. Nah, baik, sebelumnya mungkin saya akan memperlihatkan hasil kodenya dulu ya. Nah, ini beberapa kode yang saya cari ya, yang saya ambil dari referensi di internet, kemudian saya kembangkan dan improvisasi. Sehingga jika dijalankan maka terlihat berbeda lah istilahnya gitu ya. Lebih banyak komponennya di dalam programnya. Nah, jika kita run, kita lihat dulu sekilas bagaimana program. Nah, ini dia. Ini, jadi contoh program yang saya buat ya, komponen-komponen grafis yang ada di dalamnya ini ya, kotak, bulat, kemudian terdapat gambar, terdapat kalimat-kalimat teks gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya saya memasukkan komponen-komponen tersebut, bisa kita simak ya. Kita bahas dulu kodenya. Kita mulai dari ini ya. Kita mulai dari objek-objek, komponen-komponennya. Nah, di sini saya menggunakan import Java AWT dan Java Swing ya, yang dimana kita tahu ini adalah sekumpulan, bisa dibilang sekumpulan modul-modul ya, yang sudah tersedia di dalam standar library Java. Nah, jadi kalau kita ingin membangun atau merancang sebuah GUI atau Graphical User Interface gitu ya dari program Java, kita bisa import ini nih, import Java AWT dan Swing. Nah, kemudian untuk komponen-komponen di dalamnya ya, di sini kita masukkan sintaks-sintaks tertentu ya, yang kita bisa masukkan ke dalam ini. Nah, JPanel ini ya, salah satu komponen ya. JPanel ini salah satu komponen yang dimana merupakan tempat menampung ya, sebagai kontainer untuk elemen-elemen grafis yang akan kita tambahkan. Sebentar, ini programnya terclose tadi. Nah, oke. Kita biarkan dulu untuk sambil kita lihat detail satu persatu gimana sih setiap komponennya gitu. Nah, kemudian kita sudah membuat JPanel ya, kemudian kita bisa memasukkan komponen-komponen tersebut. Nah, ini misalkan di program kita itu, nah ini bagaimana kita memasukkan garis dan persegi misalkan ya. Di sini ada saya tambahkan itu draw rectangle. Nah, ini draw rectangle ini adalah gambar kotak gitu, gambar kotak di dalam susunan programnya itu. Kemudian bisa kita atur ya koordinatnya ya, dan ukurannya berapa, ini koordinat x y nya berapa, kemudian ukurannya berapa kali berapa gitu, bisa kita tentukan di dalam parameter programnya gitu, parameter sintaksnya. Nah, kemudian di sini juga ada set color, set font, dan drawstring ya. Drawstring ini merupakan teks ya, menggambar teks gitu di dalam GUI kita, Graphical User Interface-nya. Nah, kita bisa menggunakan drawstring, kemudian kita tambahkan color bisa dengan menggunakan set color, kemudian fontnya juga kita bisa atur ya dengan menggunakan set font. Nah, kemudian untuk elemen-elemen berikutnya seperti gambar-gambar ini ya, di sini kita bisa pakai yang namanya image icon. Nah, dimana image icon ini adalah sintaks kita untuk mengimport
gambar ya yang terdapat di dalam komputer kita, kemudian kita masukkan ke dalam program Java kita dalam komponen grafik user interface-nya. Nah, di sini saya menambahkan 3 gambar ya. Nah, ini gambar pertama ya, kemudian gambar kedua yang di bawah, kemudian satu lagi gambar background. Nah, di sini tadi, nah yang 3 ini image icon. Nah, kemudian untuk peletakan gambarnya kita bisa menggunakan fungsi pen icon ya untuk memposisikan serta mengatur seberapa besar atau kecil gambar yang akan kita masukkan ke dalam interface-nya yang akan kita buat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk objeknya ya, untuk kumpulan-kumpulan komponennya. Nah, sebenarnya kalau kita bikin hanya membuat sebuah objeknya, maka jika kita ingin menampilkan hasil dari komponen-komponen yang udah kita buat, kita harus memasukkan perintah-perintah istilahnya perintah-perintah khusus ya untuk menampung semua ini ke dalam main string arch, yaitu dimana ini adalah perintah eksekusi utama ya. Kalau Java itu menggunakan main string arch ini untuk menjalankan programnya. Nah, karena Java ini merupakan pemrograman berbasis objek ya, maka objek-objek yang udah kita bikin tadi ya, itu kelas-kelasnya kita bisa tambahkan ke dalam program utama, sehingga ketika dijalankan program utamanya tidak kosong, tetapi terdapat komponen-komponen yang sudah kita tambahkan ke dalam panel-panel grafik user interface-nya ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini untuk membuat jendelanya kita bisa menggunakan JFrame ya, dimana JFrame ini ya untuk mengatur mengatur komponen jendela utama yang akan ditampilkan gitu. Nah, kalau tidak ada JFrame maka komponen yang sudah kita masukkan ke dalam kontainer JPanel tadi mau di representasikan kemana gitu kalau tidak melalui frame Windows pertama gitulah dari program kita gitu. Makanya kita tambahkan ini. Nah, kita bisa set ya, di sini ada set size 1280 kali 720 ya, standar untuk resolusi program. Nah, kemudian untuk menambahkan objek yang sudah kita buat, kita bisa tambahkan ya add. Nah, ini add, kemudian kita masukkan kelas objek ya, kelas objek yang kita bikin tadi, new object. Nah, sehingga ketika kita tekan run maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya contoh dari program membuat komponen-komponen, berbagai komponen di dalam program ya. Salah satunya saya menggunakan program Java. Nah, mungkin seperti itu ya untuk contoh program yang saya kerjakan kali ini. Nah, baik, segitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Saya apresiasi teman-teman semuanya. Baik, sekian. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Dah.